Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Boleh saya menyapa shalom? Puji Tuhan. Bagian sebelah sini di tengah shalom. Puji Tuhan. Yang sebelah sini juga boleh shalom. Luar biasa hari ini. Bagaimana kita melewati setiap musim di kehidupan kita. Kita sudah melewati musim hujan. Kemarin ada beberapa banjir di tempat ya, Jakarta juga sedikit, tapi di luar daripada Indonesia ya, di daerah Sulawesi kebanjiran, di daerah Jawa juga kebanjiran. Musim itu sudah terlewati. Karena belakangan ini mungkin kemarin hari Sabtu kalau ada yang keluar rumah panas sekali. Ya. Setiap musim udah kita lewati, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah buat kita. Kasih Tuhan selalu sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap musim, setiap pergantian, setiap kondisi yang kami lewati dalam kehidupan kami. Yang kami tahu adalah Engkau tidak mengizinkan sehelai rambut kami jatuh. Semua itu adalah rancangan-Mu. Engkau mau kami taat dan setia. Engkau mau kuasa-Mu yang bekerja kepada kami. Dan kasih daripada Tuhan senantiasa meliputi setiap musim, setiap kondisi dalam kehidupan kami. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih. Mari kita naikkan satu pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mau undang kaum laki-laki saja ya, katakan agar berganti. Oh, musim-musim berganti Tuhan, kasih-Mu tetap setia. Haleluya.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes Lord, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Saya undang kaum wanita, katakan, ku yakin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan aku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dihelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selalu menjaga kami Tuhan. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Engkau selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita katakan sekali lagi dari hati, kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku, Dia mengenyangkanku
seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Engkau Tuhan. Sehelai rambut kami Tuhan. Haleluya. Tanpa seizin-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau menolong kami Tuhan. Menjaga kami Bapa. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Selalu menjaga kami Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, tanpa seizin-Mu Tuhan. Haleluya. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kami, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Engkau mengenyangkan kami, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sama-sama katakan seumur hidupku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehelai rambut kami takkan terjatuh tanpa Engkau izinkan. Engkau menolong kami Tuhan. Engkau mengasihi kami dulu, sekarang, sampai selamanya, seumur hidup. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu. Engkau berkuasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala syukur kami, sembah kami hanya bagi-Mu. Engkau sungguh luar biasa, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan
kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus masih di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada kuasa di tempat ini. Ada kuasa di tempat ini. Kita sama-sama panggil namanya ya. Raja di atas segala. Siapa namanya? Yes, amin. Haleluya. Oh, yeah. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja. Amin. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Yes, Tuhan yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Mari katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes. Oh. Haleluya. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Tuhan yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. 1, 2, 3. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, oh. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Bapak Ibu, nama siapa yang berkuasa? Yesus Hamasia, Tuhan Yesus. Sekali lagi, nama siapa yang berkuasa? Yesus Hamasia, Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Jadi kita sama-sama panggil namanya ya. Oke, siap? Nama di atas segala nama. Katakan, nama yang telah membebaskanku. Wow. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskan. Amin. Wow. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama
selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Wow, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Nama siapa yang berkuasa? Yesus Masih ya Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan adalah yang menolong, dan kesetiaannya itu dulu, sekarang, sampai selamanya, nggak pernah berubah. Pegang itu, jadikan itu sebagai kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita, karena kasih-Nya yang menghidupi kita, kasih-Nya yang mengangkat kita dari bawah, naik dan menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Engkau sungguh luar biasa kepada kami Bapa, memberikan kehidupan-Mu sebagai kasih yang nyata, dan mati disalibkan hanya untuk hidup sebagai orang yang membuktikan kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh Tuhan, sungguh ku berserah, kami percaya. Sungguh ku percaya, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
percaya, kami percaya, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, ku percaya, Kau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, oh, Tuhanku terlebih besar. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kami percaya, kuasa-Mu terlebih besar, oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, amin, haleluya. Tak pernah terlambat janji, Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji, sekali lagi katakan dengan iman. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Pulihkan hidupku. Mari kita sapa Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Hamasiah kami ada di surga bersyafaat bagi kami. Bapa ada di surga bersyafaat bagi kami. Amin. Tapi Ruach HaKodes ada di sini mengurapi kami sekalian. Amin. Membuat ibadah ini menjadi ibadah yang dahsyat, ibadah lawatan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Untuk menjamah setiap pribadi, diubahkan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi seperti yang Kau kehendaki Bapa. Amin. Melalui Ruach HaKodes kami siap untuk menerima firman yang hidup. Melalui Ruach HaKodes kami siap untuk dibimbing jadi pelaksana-pelaksana dari segala apa yang Tuhan janjikan dan firmankan dalam kehidupan di bumi ini, agar dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid Hamasiah Yesua, dan setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut di hadapan-Mu Yesua Hamasiah, ketika mereka melihat Hamasiah tertampil, karakter indahnya tertampil melalui kehidupan, melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui sikap kami, melalui karya-karya kami. Tuhan, lidah dan setiap lutut itu akan berkata dan mengaku Yesua Hamasiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesua Hamasiah, kami menerima firman Tuhan dengan antusias. Haleluya, kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara. Shalom. Haleluya. Hari ini kasihku atau kasihnya, ini tema. Kasihku atau kasihnya. Saudara, orang dunia mengatakan married itu nggak cukup, modalnya cinta doang. Saudara, tapi gereja justru mengatakan married itu dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah kasih. Jadi mana yang benar nih, saudara? Saudara, baik orang dunia maupun pernikahan orang Kristen
ternyata ya bubar juga, ada yang bubar gitu. Orang Kristen pernikahannya kok ada yang bubar ya. Padahal katanya dasarnya adalah kasih. Makanya orang dunia bilang, nggak cukup kalau modalnya cinta doang, nggak cukup kalau modalnya kasih doang. Saudaraku, rupanya banyak orang Kristen yang menikah, mereka tidak memahami bahwa kasih atau cinta yang dimaksud sebagai dasar pernikahan adalah kasih ilahi, saudara-saudaraku. Itu yang tertulis dalam 1 Korintus 13, kemudian ayat 1, 2 terus sampai ayat 7 ya. Mulai dari ayat 4 sampai ayat 7 itu jabaran dari apa itu agape, itu apa itu kasih ilahi, saudara-saudaraku. Nah, kalau orang Kristen yang menikah tidak mengerti hal ini, maka bubar, saudara-saudaraku. Iya, saudara-saudaraku, sebab setiap orang menganggap yang penting itu kasihku gitu. Ya, bukan kasih ilahi, yang penting kasihku, karena dia nggak ngerti soal kasih ilahi, saudaraku. Suami istri saling menuntut, dan masalah terbesar hari-hari ini, saudaraku, itu masalah komunikasi. Ya, Pak, ya. Di gereja ini juga masalah komunikasi, saudara. Iya kan? Masalah komunikasi, saudara, suami istri saling menuntut gitu, karena dia pikir kasihku itu udah cukup, kenapa kasihmu kurang gitu, saudara. Oke, saudaraku, dan enggak sedikit orang-orang yang terkena dampak akibat masalah komunikasi, khususnya kena undang-undang ITE karena komunikasi lewat medsosnya ngaco gitu, saudaraku ya. Nah, jadi masalah terbesar hari-hari ini tuh masalah komunikasi sebetulnya. Jadi hari ini, saudaraku, dengan mengerti kasihnya, ayo kita perbaiki komunikasi kita. Oke, saudaraku, anak-anak, kalau ada keluarga-keluarga yang saling menonjolkan kasihkunya, anak-anak tidak hidup dalam keteladanan kasih. Dan kalau anak-anak tidak hidup dalam keteladanan kasih, kalau anak-anak tidak hidup dalam realm, dalam lingkup kasih dalam keluarga, maka dia akan menjadi anak-anak yang rusak di kemudian hari, saudara. Dia akan jadi pribadi yang bisa merugikan masyarakat, bahkan merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya. Dan itu, saudaraku, hari ini mari kita belajar kasihku atau kasihnya. Kita membaca dulu sebuah ayat, saudaraku, kita membaca ayatnya dalam Roma 5 ayat yang kelima. Baca sama-sama di sini ya, saudara, baca sama-sama ya, oke? Mari kita baca sama-sama. Roma 5 ayat yang kelima, 2, 3. Dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saya teringat pada waktu membimbing pranikah, saudaraku, bimbingan pranikah, pasti saya akan mengajarkan hal-hal ini. Dan Pak Gersom juga pasti kalau bimbingan nikah mengajarkan hal-hal ini. Ini kelihatannya agak sedikit korsletnya. Ya, atau ininya udah mesti beli yang baru, saudaraku ya. Saya udah bilang sama istri saya, mah kelihatannya nih udah susah jangkauan, atau kurang nancep kali, Pak. Ya. Ya, oke, coba kita coba keluarkan dulu. Ya, maaf sebentar, saudara ya, sebentar. Oke. Saudaraku, dalam bimbingan nikah biasanya saya menyampaikan hal ini, saudaraku. Yang pertama adalah soal eros. Ini nggak ada dalam Alkitab kata ini, tapi ini ada dalam bahasa Yunani. Dan ini adalah sebuah kasih yang banyak unsur emosi dan kehangatannya. Jadi banyak unsur emosinya ya, dan unsur kehangatannya itu maksudnya apa, saudaraku? Kalau saudara lagi mengoperasikan eros gitu ya, maka unsur emosinya tuh besar sekali, saudara-saudara ya. Ya, itu, saudaraku ya. Jadi secara perasaan saudara tuh benar-benar seperti terbawanya tuh hebat banget. Itu eros, saudaraku ya. Dan kehangatan. Kemudian ini adalah hal wajar pada manusia. Jadi manusia diciptakan, Tuhan juga memberikan eros kepada manusia gitu ya. Ada itu, saudaraku. Karena kalau tidak ada eros, maka Tuhan tidak akan berfirman beranak cuculah dan bertambah banyak, nggak bisa. Tanpa eros nggak bisa manusia beranak cucu gitu, saudara ya. Nah, lalu apa? Ini kasih eros itu sebetulnya kasih birahi. Katakan kasih birahi gitu, saudara. Ini eros, saudara. Ya, sangat tidak stabil. Jadi karena tergantung pada perasaan, dia nggak stabil, saudaraku. Dia nggak stabil ya. Kadang-kadang bisa naik eros itu, tapi kadang-kadang bisa nggak ada sama sekali. Nah, jadi eros itu tergantung pada si kekasih, katakan pada
si kekasih. Jadi ini gambarnya saudaraku. Kalau ini si kekasihnya cemerlang, itu bersinar, ya. Kalau cantik, kalau ganteng, kalau kaya, ya. Kalau motornya bukan yang ecek-ecek, tapi motor yang hebat, gitu ya. Itu tergantung pada si kekasih. Maka si M ini akan mengasihi dia. Kalau dianya mengkilap, maka dia mengasihi. Nah gitu saudara. Kalau si kekasihnya mengkilap, kalau si kekasihnya bagus, kalau si kekasihnya indah, kalau si kekasihnya baik, maka dia bisa mengasihi gitu. Jadi eros itu tergantung pada si kekasih. Sementara eros berpusat pada yang mengasihi. Apa tuh artinya berpusat pada yang mengasihi? Ini contoh gambarnya saudaraku. Kalau ada yang mengasihi di sini M, kemudian ada orang yang diincernya namanya si K gitu, si kekasih. Waktu dia manah, waktu dia mengasihi, waktu dia arahkan armornya itu, ya panah amornya gitu, panah cintanya, tak kepada si K. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya si M dapat banyak keuntungan, dapat kesenangan. Gua sayangin dia karena itu berguna buat gua, karena itu menyenangkan gua. Gua gandeng dia karena gua bisa bangga, ganteng, cakep, gitu ya, kaya. Gitu. Nah ini saudara, ini adalah eros saudaraku, berpusat pada yang mengasihi. Dan kalau dia ngomongnya tuh begini, aku cinta padamu, bagaimana kamu dapat menguntungkanku. Ya, eros itu ngomongnya tuh begitu saudaraku, tapi nggak diucapin tentunya. Aku cinta padamu, bagaimana kamu bisa, itu dalam hati. Bagaimana kamu bisa menguntungkanku? Oh pasti menguntungkan nih kalau gua cintain dia. Tinggi semampai, kulitnya putih. Wah ini kalau gua gandeng juga bangga gua, ini nguntungin nih. Nah gitu saudara, ngerti ya? Ini eros namanya saudara-saudara. Ini eros saudara, bersifat netral sebetulnya. Tapi eros itu gampang dimanipulir oleh si jahat. Nah hari-hari ini saudaraku, eros itu bukan dari hari-hari ini, dari zaman dulu dimanipulir oleh si jahat sehingga terjadilah eksploitasi seks, perbudakan seks, saudara, di mana-mana. Ada yang bahkan atas nama agama, ya saudaraku, itu urusannya adalah soal eros gitu. Sampai ke sonohnya itu eros, gitu ya saudara-saudara ya. Ya, saudara-saudara. Jadi bisa, si jahat itu bisa. Padahal ini Tuhan ciptakan buat manusia. Tapi si jahat bisa melakukan sesuatu. Saudara, Mark Twain bilang, ambil 100 ekor semut hitam, masukkan ke dalam toples. Ambil 100 ekor semut merah, masukkan ke dalam toples. Apa yang terjadi? Tenang, saudaraku. Mereka tenang, mereka bisa bergaul dengan baik. Tapi waktu orang yang pegang toples itu mulai ngocok, toples yang isinya 200 ekor semut, merah 100, hitam 100, maka setelah itu terjadilah sebuah peperangan hebat antara yang hitam sama yang merah itu saling menggigit, saling makan dan saling mati. Saudara, pernikahan juga begitu. Pria dan wanita masuk ke dalam pernikahan, dikocok sama si ini nih biang kerok, saudara-saudaraku. Iblis itu biang kerok. Tadinya aman di dalam rumah tangga, tapi begitu si biang kerok ini, nah eros, ini gampang nih gua kocok. Nanti akhirnya salah paham dia. Dan benar terjadi, saudara-saudara. Saudaraku, itu eros kita, saudara-saudaraku. Eros, ya. Wah, banyak terjadi kasus-kasus, saudaraku. Anak-anak yang kehilangan kasih bapaknya, karena bapaknya, wah, macam-macam gitu, saudara. Terjadi di dunia ini. Hari-hari ini, jawaban bagi dunia adalah sebetulnya firman Tuhan, saudara. Nah, saudara-saudara, berikutnya, saudaraku, kita akan lihat yang kedua. Ini kok susah ya. Ya udah, tolong bantu aja deh. Wah, jadi next nih. Tolong bantu. Next. Ya. Oh, kenapa ya? Ya, ini udah mesti diganti nih kelihatannya. Oke. Sebentar ya saudara, ada freeze terus ini komputernya. Kita berdoa supaya komputernya bisa diganti. Nah, sekarang kita beranjak ke kasih ilahi dulu. Oke, kasih ilahi. Kasih ilahi ini agape, saudaraku. Namanya agape. Saya tuh ngajar ini bertahun-tahun, tapi
nggak punya pengertian yang dalam, cuma ngomong aja kasih ilahi. Dasarnya tuh nggak tahu. Baru hari ini siapin khotbah, bukan hari ini, baru dari kemarin tuh mau siapin khotbah, baru kelak ketemu, oh dasarnya kasih ilahi ternyata ini Roma 5 ayat 5, saudara-saudara. Ya, tadinya nggak tahu, saudara-saudara, ngajarin, agape itu kasih ilahi. Apa buktinya sih? Ayatnya kok nggak ada? Sekarang baru ketemu ayatnya. Roma 5 ayat 5 bilang. Roma 5 ayat 5. Oke, jadi kasih ilahi itu nggak wajar pada manusia. Kasih ilahi itu betul-betul kasihnya Tuhan, kasihnya Elohim, kasihnya bukan kasihku. Jelas? Artinya kalau dia nggak ngasih sama saudara, kasih itu, saudara punya apa enggak? Nggak punya, saudara. Saudara nggak punya. Kasih ilahi itu dapatnya dari mana? Coba Esra tolong bacain Roma 5 ayat 5. Coba dengar saudara. Itu yang tadi loh udah dibaca, tapi sekali lagi Pak Esra akan bacakan. Roma 5 ayat yang kelima. Om pikir tadi lagi buka Roma 5 ayat 5, makanya Om suruh Esra. Tapi kalau lagi repot jangan, silakan. Iya. Iya. Kasih Elohim dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus. Begitu Roh Kudusnya diam di dalam saudara, kasih Elohimnya dicurahkan. Tapi kalau Roh Kudusnya nggak diizinkan masuk dalam hidup saudara, maka kasih Elohim itu nggak pernah dicurahkan dalam hidup saudara. Tapi Pak, banyak orang-orang yang punya kasih. Itu sebatas kasih persaudaraan, saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, ini rahasia yang cukup penting untuk kita sama-sama sadari. Karena ini diakui oleh seorang murid yang paling berani bahwa dia cuma punya kasih persaudaraan. Bahkan untuk mengasihi gurunya yang rela mati berkorban bagi dia. Dia cuma punya, yang dia punya cuma kasih persaudaraan, cuma filia, saudara-saudara. Ya kita baca ini dulu. Jadi agape itu tidak wajar pada manusia. Hanya yang punya Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus mencurahi dia dengan kasih, maka dia akan bisa mengoperasikan kasih agape. Dapat disertai perasaan, dapat juga tidak. Artinya apa saudara? Kalau saudara punya agape, saudara sedang menginjili seseorang yang mabok, ya, saudara tetap injili dia dengan penuh kasih, tiba-tiba dia muntah ke muka saudara, ke badan saudara. Saudara gak gampar dia, enggak. Saudara akan tetap mengasihi dia, saudara akan peluk dia dan bawa dia untuk. Saudara mungkin bersihin muka saudara dari muntahan, bau saudara, gak enak. Saudara, jadi ini bisa tanpa perasaan. Hilang tuh rasa baunya, hilang tuh rasa gak enaknya ya. Ya, karena ada satu perasaan lain, yaitu perasaan mengasihi yang luar biasa. Amin. Jadi bisa dengan perasaan, bisa juga tidak. Artinya itu perasaan-perasaan yang merasa perasaan manusia bau, enggak enak, susah, itu bisa dihilangkan gitu, saudara. Ini kasih agape namanya. Jelas, saudara? Nah, jadi kasih agape itu stabil. Kalau dalam rumah tanggamu kasih agape yang berkuasa, itu akan stabil. Kalau dalam gereja kita, komunikasi kita dasarnya adalah kasih agape, maka gejolak bisa terjadi tapi sebentar lagi stabil. Badai bisa terjadi tapi Yesua yang hadir pasti akan menenangkan badai. Amin. Dan Yesua adalah kasih, Elohim adalah kasih. Tapi sekarang dia ada di surga, jadi akan memberikan kasih kepada saudara dalam Ruach HaKodes, Roh Kudus, jelas? Amin. Nah, saudara, tergantung pada yang mengasihi kalau agape itu. Ini ada yang mengasihi, yang mengasihinya cemerlang, yang mengasihinya tuh bersinar. Ya. Lalu melihat ada yang gak bersinar, tapi si M ini bisa mengasihi si K yang bau badannya mabok, ngomongnya ngaco, habis muntah lagi badannya kena muntahan, bau gitu ya. Tapi si M tetap mengasihi. Gitu. Karena apa? Karena si M cemerlang, dipenuhi dengan kasih agape. Loh saudara-saudara, gimana kok kita punya sih kasih agape? Kan dari Tuhan, dari Ruach HaKodes. Jadi sama seperti kita ini, saudara, bulan itu nggak punya sinar.
Tapi kenapa dia bisa jadi bulan purnama buat kita? Malam-malam yang gelap kita bisa jalan terang. Lumayan ya ada lampu di langit. Kenapa? Karena bulan itu dapat sinar dari matahari. Nah saudara-saudara sebagai CM ini, saudara cemerlang, bilang amin. Karena saudara dapat sinar dari Ruach HaKodes yang hadir di dalam saudara, dia mengalirkan kasihnya kepada saudara. Hingga saudara bisa cemerlang, jelas ya? Nah ini saudaraku, jadi kalau agape itu berpusatnya pada si kekasih, ya ini ada si M, ya M, dan dia lihat ada si K, lalu dia mengasihi si K. Tujuannya apa? Untuk kebaikan si K. Semuanya demi kebaikan si K. Enggak peduli dia harus berkorban, enggak peduli dia kena muntah. Yang penting si K tertolong. Yang penting si K diselamatkan. Jelas? Nah ini saudaraku, ini berpusat pada si K. Makanya kalau agape itu, kalau hidup pernikahan saudara dasarnya agape, maka saudara akan bilang, aku cinta padamu, bagaimana aku dapat menguntungkanmu. Memang enggak jelas-jelas diomongin, tapi dalam hati udah siap. Komitmennya adalah I love you. And how I can make you happy, make you apa? Ya, profit, ya, get all the profit, the benefit, ya, from my tindakanku, from my act. Dasarku jadi, aku cinta padamu, bagaimana aku dapat menguntungkanmu, bukan merugikanmu, bukan morotimu, bukan menguntungkanmu. Halo bapak-bapak coba bilang sama istrinya, wah cuman pandang juga sambil bilang. Istri-istri coba pandang suaminya, aku cinta padamu, gimana aku dapat menguntungkanmu, membahagiakanmu. Oke? Nah ini agape saudaraku, dan ini gak lumrah. Oh ada kok Pak, pernikahan-pernikahan yang hebat. Itu masih sebatas kasih persaudaraan saudaraku. Nah ini yang seringkali tidak diketahui, bahwa dunia itu hanya punya batas maksimalnya adalah filia. Eros memang jadi bulan-bulanan, tapi filia pun bisa jadi bulan-bulan. Next, ini susah. Next, mati lagi, freeze lagi ya. Wow hari ini firman Tuhan dahsyat, makanya gangguannya di sini nih kelihatan, ini mesti didoain. Ya, oke, next. Sebentar ya saudara. Jadi apa yang dinubuatkan untuk ganti itu kita penuhi ya. Ganti ya. Oke, yang ketiga nih, filia. Sekarang kita bicara soal filia. Next, filia. Ya, next. Ada unsur emosi, ada, tapi nggak terlalu banyak ya. Ada unsur kehangatan, ada. Ya, tapi enggak sebesar eros. Kalau eros itu menggebu-gebu banget emosinya. Ya, next. Ya, terjadi karena adanya relasi. Katakan, terjadi karena adanya relasi. Saudara, kalau manusia diciptakan sendirian, itu enggak mungkin mereka bisa saling berkasih-kasihan. Begitu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, maka mereka bisa berkasih-kasihan. Tapi dari awalnya agape sudah diberikan, cuma agape itu yang hilang. Ketika hubungan manusia jatuh dengan Tuhan itu terputus karena jatuh dalam dosa. Nah, kemudian Tuhan merencanakan, mendesain ulang bahwa manusia harus dapat lagi agape. Dari mana? Dari rohnya yang diberikan kepada manusia. Nah, filia ini saudaraku, itu tergantung pada adanya relasi. Karena sesama manusia, maka aku bisa mengasihi gitu. Nah, ini filia saudaraku. Karena kita dari kelompok yang sama, maka aku bisa mengasihi. Next. Ya. Wajar pada manusia. Jadi filia itu wajar pada manusia. Tuhan ciptakan kasih persaudaraan yang disebut filia itu dalam hidup kita. Itu wajar. Dan lebih stabil daripada eros. Ya, lebih stabil daripada eros. Kemudian bersifat netral memang, ya. Tapi bisa dimanipulir. Netral itu artinya filia itu enggak merugikan kita, ya. Kalau penggunaannya benar itu menguntungkan kita gitu. Eros juga begitu, dia tidak merugikan kita. Kalau penggunaannya benar, eros itu bisa menguntungkan kita. Kita bisa punya keturunan gitu ya. Nah, filia juga begitu, kita bisa punya teman sahabat bahkan sahabat karib gitu. Itu dari filia saudaraku. Ya, netral tapi bisa dimanipulir oleh si jahat. Kapan dia memanipulir nanti? Misalnya ini nih, persaudaraan yang eksklusif. Kan kasih persaudaraan.
Nah iblis bilang, ini dua-dua nih, oh kalian saling-saling ngasih dengan kasih persaudaraan ya, dengan filia ya, gua kocok loh. Nah begitu dikocok, yang merah mulai ngelihat dirinya, gua merah, itu beda hitam, nah itu musuh gua. Yang beda itu musuh, saudara-saudaraku. Nah ini brotherhood. Yang beda dari ini, mungkin mereka dirinya dengan anggaran dasar yang hebat, yang benar, yang bagus gitu ya. Tapi begitu salah satu kesenggol sama motor biasa, apa yang terjadi? Yang lain berhenti ngeprukin, betul gak? Sering terjadi gitu? Sering terjadi gitu? Apalagi udah yang ini, saudara-saudaraku ya. Ya, kalau bukan saudara dianggap musuh yang ini. Geng motor. Ini brotherhoodnya kita nih. Geng Amex. Sono lagi. Geng apa tuh? Geng Imong. Wah, beda. Dia sama musuh kita tuh. Nah, akhirnya bawa golok, bawa parang, bawa celurit. Ini brotherhood, ini kasih persaudaraan, saudara-saudaraku. Bisa dimanipulir oleh si jahat. Tapi untuk hal yang baik bisa. Orang dirikan yayasan, itu untuk kemanusiaan, betul? Karena brotherhood, betul? Karena kasih persaudaraan maka dia bisa melayani sesama. Jadi dalam hal-hal tertentu dia bisa berfungsi baik, tapi iblis bisa ngocok. Ini si biang kerok sebetulnya yang harus dilawan, saudaraku. Iya, kita jangan cari persoalan pada pasanganmu. Kamu sih begini, bukan. Ada biang kerok yang mesti saudara sama-sama hadapi. Jelas pernikahan-pernikahan, amin. Jelas jemaat, ada biang kerok satu tuh yang mesti dihadapin. Komunikasi kita bisa saling salah sangka, saling silang pendapat. Biang keroknya itu yang mesti kita hadapin. Amin. Oke, nah saudaraku, kita sering menuduh orang lain itu eksklusif. Dia eksklusif banget tuh. Padahal kita sendiri mungkin yang eksklusif, kita nggak sadar. Kita sendiri yang menutup diri, kita sendiri yang bikin brotherhood sendiri, kelompok sendiri. Yang itu mah kurang rohani, bukan bagian saya. Saya mah yang rohani nih, di sini nih. Yang ono enggak termasuk. Saudara, akhirnya terjadi penghakiman. Ini yang nggak boleh terjadi. Amin? Amin. Nah, saudara-saudaraku, jadi mari kita teruskan. Next, waduh, tadi lancar terus. Ini fakta, Ini fakta kasih manusia yang terbatas. Inilah fakta kasih manusia yang terbatas, sangat terbatas, saudara-saudaraku. Dari 3 hal dari ayat mas kita. Yuk kita lihat, apa yang ayat mas kita katakan? Ayat mas kita katakan, dan pengharapan, itu yang pertama, tidak mempermalukan. Karena kasih Elohim, itu yang kedua, telah dicurahkan ke dalam hati kita. Oke? Melalui yang ketiga, Roh Kudus, Ruach HaKodes yang dikaruniakan kepada kita. Ada 3 hal, pengharapan, kasih Elohim, Ruach HaKodes. Oke? Nah, sekarang kita balik, saudara-saudaraku. Ini dulu lah, kita bahas ini dulu. Next. Next. Dalam nama Tuhan Yesus Masias. Ya, saya berhenti supaya itu bisa di Oke. Bebannya udah terlalu berat, saudara. Ya, kita mesti ganti nih, udah sama yang baru. Oke, yang pertama adalah soal pengharapan. Pengharapan tidak mempermalukan. Sebab apa? Mengapa pengharapan kita tidak akan mempermalukan, tidak akan mengecewakan kita? Kenapa? Karena kasih Elohim telah dicurahkan kepada saudara dan saya. Amin? Amin? Kalau kasih Elohim dicurahkan dalam hidup kita, kita dibanjiri oleh kasih Elohim, maka pengharapan saudara tidak akan pernah mempermalukan. Amin? Amin? Dan kasih Elohim dicurahkan kepada kita melalui apa? Next. Melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekarang kita balik, saudara, dari Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita karena janji. Janjinya Bapa Yahweh itu setia. Janjinya Sang Pencipta itu pasti digenapi. Ayub bilang tidak akan pernah ada satupun yang gagal dari segala perjanjiannya. Amin. Nah itu sebabnya dia ketika Hamasya telah menyelesaikan tugasnya untuk
wafat di atas kayu salib menebus manusia, dan dia mati sampai masuk ke dalam alam maut. Dan pada hari ketiga dia bangkit, lalu dia menguatkan para muridnya 40 hari kemudian, dan hari ke-40 dia naik ke surga, dan hari ke-50 Pentakosta terjadi. Saudara-saudaraku, Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita karena janji. Kisah 2 ayat 38. Jadi ini ada janji dari Yesus kepada para muridnya. Kisah 2:38, Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah, biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yesus HaMasiah untuk penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang mau dibaptis, dia dipersiapkan untuk menerima karunia Roh Kudus. Pemberian dari Tuhan berupa Roh Kudus yang memeteraikan hidupnya. Tapi sebentar lagi dia juga bisa, ketika membuka dirinya sepenuhnya, dia akan bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, kasih Tuhan tercurah sepenuhnya. Yohanes 16 ayat yang ke-7 ini janji tentang Roh Kudus. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagi kamu bahwa aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Jadi Yesus harus naik ke surga supaya Ruach HaKodes bisa dicurahkan atas kita. Amin. Ini udah janjinya, dan ini terjadi, saudara-saudaraku. Ya, kita lahir kembali, kita jadi ciptaan baru, saudaraku. Yohanes 3 ayat yang ke-6 mengatakan, mana nih? Yohanes 3 ayat yang ke-6. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. 2 Korintus 5 ayat 17, ya, kita jadi ciptaan baru, saudara-saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 17, ya. Dikatakan, jadi jika seorang ada dalam HaMasiah, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Begitu saudara menerima kehadiran Roh Kudus sebagai tanda meterai, saudara dilahirkan baru. Begitu saudara dilahirkan baru, maka Ruach HaKodes bisa mencurahi saudara dengan air yang disebut kasih Elohim yang berlimpah kepada saudara. Air hidup yang berupa kasih Elohim yang berlimpah dalam hidup saudara. Dan kemudian melalui Roh Kudus itulah kasih Elohim dicurahkan kepada kita. Ini kan dibaliknya. God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit from He has given us. Jadi Holy Spiritnya kita terima dulu. Baru Holy Spirit yang ada dalam kita itu bekerja mencurahi kita. Nah, ini yang disebut kasih ilahi. Jadi bukan otentik punya kita, agape itu otentiknya punya Tuhan, dibawa oleh Tuhan, Roh Kudus masuk ke dalam kita, dia kemudian limpahkan ke dalam hati kita. Jelas, saudara? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas begini, maka kita akan tahu selanjutnya. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya kasih Elohim, betul? Tanpa Roh Kudus kita nggak akan punya kasih Elohim. Dan kata dalam bahasa aslinya itu, dalam bahasa Yunaninya, saudara-saudaraku, he agape tu teu. Jadi itu kasih agape dari Elohim. Dan ini kita terima, ini masuk ke dalam tes kardias, hati-hati kita itu, ya, kita ini humon itu kita, hati-hati kita ini melalui dia pneumatos agiu, melalui Roh Kudus, agiu itu kudus. Pneumatos itu roh, melalui Roh Kudus. Jadi kita menerima kasih agape hanya melalui Roh Kudus. Bukan melalui buku-buku, bukan melalui bimbingan orang tua yang non-Kristen yang gak pernah ngajarin tentang Roh Kudus. Bukan. Tapi kita terima agape melalui Roh Kudus. Amin. Makanya agape itu adalah kasih ilahi, saudara-saudaraku. Nah, next. Aduh, macet lagi. Next. Oke. Dan kalau begitu, kasih manusia sisanya apa nih? Kita punya apa sih, saudaraku? Itu kita terbatas, kita punyanya eros. Kita punyanya eros gitu, saudaraku. Dan eros ini seringkali udah dimanipulir sama si jahat, sehingga dunia ini seringkali terjadi kejahatan karena eros. Pasangan yang homoseks akhirnya saling bunuh hanya gara-gara ya itu eros, betul ya? Saudaraku, dan banyak hal gara-gara eros saling bunuh, saudaraku, ya. Istri yang cemburu nyuruh pembunuh bayaran, dok
membunuh suaminya dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, banyak terjadi kesalahan karena Eros itu diguncang sama si biang kerok, akhirnya terjadilah pembunuhan. Dan yang paling hebat milik manusia adalah filia, saudara-saudaraku. Yang paling hebat tuh kasih persaudaraan, saudara-saudaraku. Nah, makanya ada PBB itu karena pasti kasih persaudaraan, saudaraku. Ada UNESCO, ada segala badan pendidikan, ada WHO, kesehatan, itu karena kasih persaudaraan. Itu yang dimiliki paling top manusia, saudara-saudaraku. Kasih Elohim, kasih agape yang menguasai kita, itu akan membuat pengharapan kita tidak mempermalukan. Siapa dan apa yang memisahkan kita? Kalau dibilang pengharapan kita tidak mempermalukan, lalu apa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih agape? Coba kita baca. Roma 8 ayat 35-37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasiah? Kesukaran, kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tambah satu lagi, atau miskomunikasi? Oke? Betul gak saudara? Hari-hari ini miskomunikasi loh yang terjadi. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita menang mutlak. Katakan, kita menang mutlak. Atau dalam bahasa yang lain, kita lebih dari pemenang. Melalui apa? Melalui Dia yang telah mengasihi kita. Karena kasih agape-nya diberikan kepada kita, Elohim itu agape. Dan Dia memberikan dirinya melalui Ruach HaKodes kepada kita, lalu Dia memberikan kasihnya kepada kita. Jadi melalui Dia yang mengasihi kita, itulah kita menang mutlak, saudara-saudaraku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Elohim. Tidak ada. Ini yang disebut tidak pernah mengecewakan pengharapan kita. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik miskomunikasi maupun mispersepsi, ya, baik hal-hal yang tinggi maupun yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada dalam Hamasiah Yesua Tuhan kita. Amin? Amin? Oh, saudara-saudara, ini yang dahsyat. Yuk sekarang kita lihat contoh-contoh. Abraham, menurut Ibrani 11 ayat 18-19, Abraham adalah bapak orang beriman. Tapi kok Elohim mengasihi dengan kasih agape sih? Kasih agape itu kasih tanpa syarat, unconditional love yang kita jadikan tema tahun ini. Jelas saudara? Kok Abraham ini apa hebatnya sih dalam Ibrani 11 ayat 8-19? Ayat-ayat ini menjelaskan hebatnya Abraham, saudaraku. Coba kita lihat ya, hebatnya iman Abraham. Ibrani 11 ayat 8. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang ia tidak ketahui, ini hebat, saudaraku. Dengan iman, ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka. Dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana ia pergi. Hebat nggak? Dengan apa tuh? Dengan akal atau dengan iman? Dengan iman. Dengan iman. Dia pergi. Tuhan bilang kamu pergi ya. Dia nggak tanya, kemana Tuhan? Tolongin dong, kasih apa namanya tempat Sherlock dong Tuhan, Sherlock. Jadi gue tahu kemana. Enggak, dia main pergi aja gitu. Saudara. Itu artinya hebat, betul ya? Oke ya? Nah, saudaraku, ayat berikutnya. Jadi ini Abraham dan rombongannya langsung pergi aja dari Ur Kasdim gitu. Berikutnya, kita lihat hebatnya lagi. Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Katakan apa? Dengan iman juga, saudaraku. Abraham hidup di tanah perjanjian seperti di negeri asing. Sebab ia menanti-nantikan surga gitu ya. Jadi itu ayat 9. Dengan iman. Dia hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian seperti di negeri asing. Dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub sesama pewaris dari janji yang sama. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi. Yang perancang dan pembangunnya adalah Elohim sendiri. Jadi dia menantikan surga. Tapi oke lah kalau dikasih tanah perjanjian di bumi ini, yang penting saya bikin kemah di sini. Gitu ya. Dia pakai iman. Hebat nggak? Nah, pakai iman, dengan iman gitu. Oke, kita lanjut lagi kepada ayat berikutnya. Mati lagi. Ini nah, ada hal-hal spiritual, roh jahatnya boleh ditengking, tapi ada hal-hal yang fisikal. Laptopnya harus diganti. Ya. Oke, saudaraku lihat.
Jadi Abraham tuh berkemah di tanah yang dijanjikan. Berkemah itu artinya bukan bangun bangunan tetap yang hebat, yang mewah, menara gading, karena di sini akan selamanya. Enggak, Abraham tahu nanti akan ada di surga. Jadi dia pakai iman, hebat kan? Hebat ya? Oke, next. Ayat berikutnya, ayat 11. Jadi ini ayat 8, ayat 9, ayat 11. Sarah menerima kekuatan dengan iman juga loh. Dengan iman, Sarah menerima kekuatan untuk mengandung dan melahirkan di usia lanjutnya. Coba kita lihat. Next, ayatnya. Kita baca ya. Dengan iman. Saya juga punya Sarah, saudara-saudaraku. Sarah sendiri telah menerima kekuatan. Ini hebatnya imannya Sarah ya. Sebagai dasar pembenihan. Dan dia telah melahirkan di saat usianya lanjut. Karena dia menganggap Yahweh yang berjanji itu setia. Luar biasa kan iman Sarah? Persis nih kayak ibu istri saya maksudnya. Dia juga punya iman, saudara-saudaraku. Bangga ya. Coba lihat gambarnya. Abraham bangga banget sama pasangannya Sarah. Udah tua gini ya. Abraham lihatnya cantik banget. Ini cantik loh saudara-saudara. Gambarnya nih dibikin jelek-jelek, dibikin peot nih. Padahal cantik loh saudara. Umur 90 masih cantik banget gitu ya. Ini salah gambar nih. Tapi mau menunjukkan bahwa mereka usianya tua gitu ya. Nah saudara, jadi ternyata Alkitab bilang Hawa itu imannya itu hebat. Ini pasangan kan, sepasang suami istri kan jadi satu ya. Berarti kebanggaan Tuhan pada Abraham dan istrinya itu luar biasa kan? Ya kan? Istrinya juga dianggap punya iman yang hebat sehingga bisa mengandung dan bisa melahirkan, gitu ya kan? Next. Ada ayat terakhir lagi. Jadi ada 4 hal yang ditonjolkan. Ayat 17 dan 19. Dengan iman juga Abraham mempersembahkan Ishak karena percaya Elohim sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Coba, next ayatnya kita baca. Dengan iman ketika diuji, Abraham telah mempersembahkan Ishak dan dia mempersembahkan anak tunggalnya yang telah menerima janji-janji itu pula. Yang tentangnya telah dikatakan di dalam Ishaklah benihmu akan disebut. Nah, ayat 19-nya, next. Ya, terus ayat 19-nya. Karena Abraham menganggap bahwa Elohim sanggup untuk membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Dan dari sanalah juga secara kiasan Abraham telah menerima Ishak kembali. Jadi dengan iman ini hebat gak saudara-saudaraku? Hebat. 4 hal ini, next, ya, sebentar, ini jangan dulu. Oke, tunggu, udah sampai sini aja. 4 hal ini dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 19 itu dengan iman. Tapi tunggu dulu saudara-saudaraku. Yuk kita jujur periksa kehidupan Abraham dan istrinya. Yuk kita jujur periksa ya. Coba kita lihat. Yang pertama ini saudaraku, ini saya bilang ini oke pasti. Ini gak ada masalah. Karena dia benar-benar beriman. Disuruh pergi ke tempat yang dia dikasih tahu mapnya, dia langsung pergi aja. Dia gak peduli dengan apa-apa, dia langsung pergi. Itu orang beriman, amin. Yang pertama, oke. Tapi yang kedua, tunggu dulu saudaraku. Kita gak bisa bilang oke aja. Saudara, Abraham hidup di tanah perjanjian seperti di negeri asing. Dia mendirikan kemah sebab dia tahu ada surga. Tapi waktu terjadi kelaparan, ternyata dia kabur. Saudaraku. Padahal itu kan tanah perjanjian. Boleh kabur gak? Boleh kabur gak? Gak boleh ya? Waduh, udah habis waktunya katanya. Waduh, gimana nih? Oke, next ayatnya. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu, lalu pergilah Abraham ke Mesir untuk menumpang di sana karena kelaparan itu sangat hebat. Jadi ini sebuah pelanggaran dari Abraham. Tanah perjanjian, Tuhan gak suruh, Abraham kabur ke Mesir, enggak. Malah ketika kabur ke Mesir apa yang terjadi? Dosa kedua terjadi lagi. Next, ayatnya. Ini bukan salah saya, ini salahnya komputer makanya lama. Tolong katakan bahwa engkau adalah adikku. Ya, Abraham takut mengakui istrinya. Tolong katakan dia adalah adikku supaya karena engkau, hal itu akan menjadi baik bagiku dan jiwaku akan hidup oleh sebab engkau. Si Dede tolong ya kamu ngaku nanti adikku ya. Si Ade ini karena hormat dia nggak berani ngomong. Dia nggak berani, enak aja loh, gue dikorbanin, lu aman, lu selamat, gue mati dong nanti, gue dikawinin orang lain dong. Enggak, itu batin aja saudaraku. Jahat nggak Abraham? Jahat nggak suami model gini saudara? Jahat. Jadi hebatnya apa kalau begitu Abraham? Enggak, di dalam hal ini Abraham berdosa, betul? Next. Yang kedua, aduh mati lagi nih. Udah mau cepet-cepet gitu.
Padahal udah dihitung-hitung ini pasti cukup gitu saudara waktunya. Ini iya tahu, tapi ini bagaimana ini? Apa bubaran saja saudara? Cukup? Oke, nah, oke, ya. Oke, tutup. Ini, maka kan Sarah kan hebat, dibilangnya hebat. Tapi ternyata Sarah tertawa waktu Tuhan bilang bahwa dia akan mengandung. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, akan berahi ke aku setelah aku lisut dan Tuanku sudah punya rentak. Ya, dan mengapa Sarah tertawa sambil berkata dalam hatinya, ini Yahweh menegur. Sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak. Jadi apa hebatnya Sarah? Ada hebatnya? Dia melanggar. Dia nggak percaya sama Tuhan. Kok dibilang dengan iman? Aneh ya? Next, satu lagi ayat. Kejadian Hagar. Malah Sarah memberikan Hagar untuk Abraham. Lah, bapak-bapak walaupun udah tua dikasih bini muda, ya terima aja. Oke, selesai lah, ya udah selesai. Oke, next. Udah nggak usah, kita pada penyesalan Petrus. Naik aja gambarnya biar cepet. Ya, jadi Petrus itu kasihnya terbatas, tapi itu membuatnya dia sesumbar. Kalaupun yang lain meninggalkan, aku tidak akan. Bahkan mati pun aku mau. Itu karena kasihnya, kasih pilihannya saudara-saudaraku. Tapi satu saat akhirnya dia diubahkan oleh Tuhan dan dia bisa berkhotbah, menjamah orang-orang ketika agape sudah memenuhi hatinya. Next, ya. Dan inilah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kita dipenuhi oleh agape. Jadi Petrus itu pada waktu tanya jawab sama Tuhan, dia cuma bilang 3 kali pertanyaan Tuhan, apakah kamu agape kepada aku? Lalu Petrus jawab, aku filia kepadamu. Dia nggak punya agape. Dia bilang, aku filia kepadamu. Yang kedua, apakah kamu agape kepadaku Petrus? Petrus jawab, aku filia kepadamu Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan menurunkan standarnya. Oke dah, kalau kamu cuma punya filia, aku tanya, apakah kamu filia kepadaku? Dan Petrus bilang, iya aku filia kepadamu. Jadi punyanya kita manusia cuma filia, saudara-saudaraku. Kita nggak punya agape, tapi izinkan Roh Kudus bekerja. Mari kita bangkit berdiri. Langsung kita berdoa, kita nyanyi sambil doa, saudara-saudaraku. Tuhan bunyiin, Tuhan selalu bunyinya nada dasar. Nggak tahu di mana. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Walaupun musim berganti saudara-saudaraku, namun kasih Tuhan tetap abadi bagi kita. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan menyadarkan kita, kekurangan-kekurangan Abraham begitu bisa diterima oleh Tuhan yang Maha Kasih itu. Bahkan Abraham disanjung, dianggap sebagai bapa orang beriman. Apakah saudara masih melihat kekuranganmu? Alkitab yang mengatakan pada waktu engkau tahu kekuranganmu, kuasa Tuhan akan disempurnakan karena anugerahnya besar, kasihnya besar. Dan pada waktu engkau diisi dengan kelimpahan kasih Tuhan, ayo kita tunjukkan ke tengah-tengah dunia bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Untuk kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ini doa. Tuhan terima kasih untuk apa yang kami dengar pada hari ini. Dan kami ingin jadi pelaku-pelaku firman. Agar hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan. Jemaat ini adalah kekasih-Mu Tuhan. Pelihara, lindungi jemaat ini dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Yang sakit seperti Bu Hermin Tuhan sembuhkan. Dan kami semua Tuhan
Keluarga-keluarga biarlah kerukunan dan keindahan karena kasih Tuhan yang menguasai kami boleh tertampil di tengah-tengah tetangga kami agar mereka melihat keindahan Kristus melalui hidup keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini. Yang studi Tuhan berkati, yang sudah bekerja dan mencari pekerjaan Tuhan juga memberkati. Penghasilan anak-anak-Mu Tuhan yang mencukupi karena ini yang Tuhan janjikan. Musim bisa saling berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dan melimpah dalam hidup anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus dalam diri mereka, yang sudah dilahirkan baru. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat bagi jemaat-Mu ini Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk GBT di seluruh Indonesia yang akan mengadakan Mubes. Tuhan berkati, Tuhan berjalan dengan baik. Demikian juga untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Pak Jokowi dan para menterinya dalam mengerjakan tugas sehari-hari, Tuhan berkati, tapi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik karena anugerah Tuhan. Pemilu yang akan datang juga masih jauh, tapi kami mau berdoa supaya Tuhan akan memberkati jalannya pemilu ini. Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan dengan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kami, di masyarakat kami Tuhan. Tolong Tuhan, supaya roh perpecahan di bangsa kami dipatahkan oleh kuasa-Mu dan bangsa Indonesia tetap berdiri menjadi NKRI yang diberkati Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja seluruh dunia. Tuhan berkati agar kami bisa membawa kasih-Mu ke tengah-tengah dunia, agar bangsa-bangsa diselamatkan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yeshua HaMasiah adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menerima berkat surgawi. Kami menadahkan tangan, kami membuka hati. Kami terima berkat surgawi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, terima dan bawalah kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Ruach HaKodes menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita hidup di bumi ini, maka kita akan berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Yeshua HaMasiah, segala jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Sebaliknya kita akan menjadi berkat besar bagi sesama. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Happy Sunday Bapak Ibu. Sebelum kita pulang, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mempersiapkan yang terbaik. Dan saya minta Bapak Esra untuk membawakan dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yeshua HaMasiah, siang hari ini kami akan melakukan persembahan ini. Kami percaya dan kami yakin kami memberi bukan karena Engkau kekurangan, kami memberi bukan kami ingin menyogok dalam tanda kutip keberadaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami memberi karena rasa syukur kami dan rasa syukur kami yang melimpah dalam hidup kami. Amin. Sehingga
kami akan melakukan ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan dengan sukacita kami akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak